Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sebian Suryawardenis dari kelas Eksekutif 2. Jadi kali ini saya akan membahas tentang perusahaan startup, yaitu Lazada. Di sini saya akan membahas apa itu startup, apa itu Lazada, sejarah berdirinya perkembangan sampai seperti saat ini. Apa sih startup itu? Startup itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perusahaan yang baru dibentuk dan masih dalam tahap awal pengembangan. Startup seringkali didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk menciptakan produk atau layanan yang inovatif dan berpotensi mengganggu pasar yang ada. Contohnya Lazada. Istilah ini paling sering dikaitkan dengan perusahaan di bidang teknologi dan internet. Nah, apa sih Lazada itu? Lazada adalah sebuah platform e-commerce atau toko online yang beroperasi di sejumlah negara Asia dan Asia Tenggara. Platform ini berguna untuk membeli berbagai macam produk secara online, termasuk pakaian, elektronik, peralatan rumah tangga, perlengkapan olahraga, dan banyak lagi. Dari sebagai penjual yang terdaftar di platform tersebut, dalam Lazada menyediakan aplikasi mobil dan situs web yang memudahkan konsumen untuk menjelajahi, memilih, dan membeli barang-barang yang mereka inginkan secara online. Gimana sih awal mula Lazada? Awal mula Lazada didirikan pada tahun 2012 dan sejak itu telah menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Dengan kehadiran di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, dan Vietnam, mereka menawarkan berbagai promosi, diskon, dan penawaran khusus kepada pelanggan mereka untuk menarik minat dan memperluas bangsa pasar mereka di wilayah tersebut. Perkembangan Lazada. Lazada didirikan oleh Rocket Internet, sebuah perusahaan investasi di internet Jerman pada tahun 2012. Peluncuran pertama terjadi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Tujuan utama Lazada adalah menyediakan platform e-commerce yang andal di kawasan Asia Tenggara yang sedang berkembang pesat. Setelah berhasil meluncurkan platform di beberapa negara, Lazada terus memperluas operasinya ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini termasuk Singapura, Brunei, Kamboja, dan Myanmar. Pada tahun 2016, Alibaba Group membeli sebagian besar dari saham Lazada dengan investasi sebesar 1 miliar. Akuisisi ini memungkinkan Lazada untuk mengakses sumber daya dan pengalaman Alibaba dalam e-commerce dan teknologi yang membantu mempercepat pertumbuhannya. Dan Lazada terus berkembang dan menjadi salah satu platform e-commerce terkemuka di kawasan ini. Fitur-fitur Lazada, itu yang pertama adalah Small. Ini adalah platform di Lazada yang menampilkan produk asli dan berkualitas tinggi dari merek-merek terkemuka. Pelanggan dapat yakin bahwa produk yang mereka beli di Lazada adalah produk asli. Yang kedua, flash sale. Lazada sering mengadakan flash sale di mana produk dengan diskon besar-besaran tersedia dalam periode waktu terbatas. Ini dapat menjadi kesempatan untuk mendapatkan penawaran hebat. Yang kedua yaitu voucher atau diskon. Lazada sering menawarkan voucher diskon kepada pelanggan. Pelanggan dapat mengklaim voucher ini untuk mendapatkan potongan harga tambahan saat berbelanja. Kelebihan Lazada yang pertama yaitu metode pembayaran fleksibel. Pelanggan dapat memilih berbagai metode pembayaran yang nyaman, termasuk kartu kredit, debit, transfer bank, atau sistem pembayaran digital seperti wallet. Dua, keamanan transaksi. Lazada memiliki kebijakan keamanan yang kuat untuk melindungi data pelanggan dan transaksi online mereka. Yang ketiga, program afiliasi. Lazada memiliki program afiliasi yang memungkinkan individu atau pemilik situs web untuk menghasilkan uang dengan mempromosikan produk Lazada dan mendapatkan komisi dari penjualan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu kekurangan Lazada, keterbatasan geografis. Beberapa produk mungkin tidak tersedia di semua wilayah atau negara di Asia Tenggara, dan pengiriman barang dari luar negeri dapat memakan waktu lebih lama. Yang kedua yaitu biaya pengiriman. Biaya pengiriman dapat menambahkan biaya tambahan ke total pembelian, terutama jika pelanggan tidak memenuhi syarat untuk pengiriman gratis. 3. Pengembalian barang yang rumit. Proses pengembalian barang di Lazada mungkin terkadang rumit tergantung pada kebijakan penjual dan jenis produk yang dibeli. Beberapa pelanggan mungkin mengalami kesulitan dalam mengembalikan barang yang tidak sesuai atau rusak.
Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.